Halo saudara yang disayang Tuhan, dalam kesempatan ini saya mengajak saudara untuk belajar bersama dari Yakobus 1 ayat 4 dan 5, di mana dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan ingin kita tidak kekurangan apapun, namun Tuhan juga ingin kita meminta apa yang kurang dalam diri kita. Maksudnya apa sih? Sepertinya bertolak belakang. Nah, sebelum itu mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, kami sungguh bersyukur Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Bahkan Kau berkenan menjadikan kami anak-anak Engkau yang tidak kekurangan apapun. Namun Tuhan, ajarilah kami dapat melihat dengan jelas apa yang sesungguhnya kurang dalam diri kami. Tuhan, biarlah di kesempatan ini ketika kami belajar, kami diajar oleh Roh-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkenan membimbing kami, memberikan kami pengertian. Kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang disayang Tuhan, apa yang paling sering Anda minta dari Tuhan? Ada yang meminta pacar, uang, karir, mobil, anak. Nah, pacar seperti apa yang Anda minta? Calon suami yang takut akan istri atau takut akan Tuhan? Uang sebanyak apa yang Anda minta? Piutang, tunai dadakan, kenaikan gaji atau uang yang Anda temui di jalan? Karir seperti apa yang Anda minta kepada Tuhan? Bagaimana kita meminta apabila kita sendiri tidak mengetahui apa yang kurang dalam diri kita? Firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 4 dan 5 mengajar kita, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Roh Kudus ingin mengerjakan di dalam diri kita melalui ketekunan yang ada di dalam diri kita, yakni ketekunan menanggung kesusahan, ketekunan dalam membangun kehidupan, ketekunan dalam berdoa mendengarkan Allah. Nah, buah apa yang hendak dicapai Roh Kudus? Kesempurnaan dan keutuhan, tidak kekurangan apapun. Anugerah yang luar biasa, bukan? Bayangkan Tuhan berkata kepada saudara, "Anakku, aku tidak mau kamu sekedar menjadi baik, aku mau kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan apapun." Dalam membangun kehidupan, apakah kita terus bekerja sama dengan Roh Kudus untuk kesempurnaan dan keutuhan? Apakah kita bisa melihat dengan jelas apa yang kurang dalam diri kita? Kita mungkin berpikir diri kita kurang cantik, namun Tuhan mengerjakan kecantikan batinnya dalam diri kita. Kita mungkin berpikir kita kurang kaya, tetapi kita telah dipenuhi dengan kekayaan Allah, yakni Roh Kudus diam di dalam kita. Tuhan mengajar kita untuk melihat dengan jelas. Mulailah dari yang paling penting. Mungkin kita berpikir bahwa kita kekurangan banyak hal. Namun apakah kita menyadari bahwa kita kekurangan hikmat? Sebab hikmat Allah memampukan kita melihat dengan jelas, termasuk melihat apa yang sebenarnya kurang dalam diri kita. Mintalah kepada Allah dengan penuh iman. Jangan dengan ragu, jangan dengan setengah hati, tetapi dengan sepenuh hati. Jangan dengan separuh percaya, tetapi dengan sungguh-sungguh percaya. Sebab Yakobus 1 ayat 8 mengatakan orang yang ragu-ragu tidak punya kepastian dalam hidupnya, yaitu orang yang sebentar ingin jaket merah, tetapi sebentar juga ingin jaket biru. Sebentar ingin makan sashimi, sebentar lagi ingin makan ramen. Orang yang ragu tidak mempunyai kepastian dalam hidupnya. Firman Tuhan menasihati kita untuk tidak menjadi orang demikian. Kiranya kita memiliki kejelasan, mau tidak mau, mau atau tidak mau, menerima, menolak, yes or no.
tidak pelin-pelan, tetapi tegas. Nah, ketika kita meminta kepada Allah, Yakobus mengatakan bahwa Allah tidak akan mencela kita. Saya percaya sekalipun kita salah meminta sesuatu kepada Allah, Dia tidak akan mencela kita, tetapi Dia akan mengingatkan dan mengajar kita untuk meminta hal yang lebih penting. Allah itu murah hati. Ketika Anda meminta hikmat kepadanya, Dia berkenan memberikannya. Kunci untuk membuka hikmat adalah takut akan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau ingin menjadikan kehidupan kami sempurna dan utuh, bahkan menjadikan kami tidak kekurangan apapun. Ajarlah kami melihat. Kiranya kami tekun memohon hikmat dari Engkau dan menjadi orang yang berhikmat karena kami takut akan Engkau. Biarlah dengan hikmat yang Engkau karuniakan kepada kami dapat melihat dengan jelas dan mengerti. Biarlah kehidupan kami menjadi jelas dan pasti. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, bye-bye saudara.